Perjalanan hidup ini seperti bermain golf, di mana pada pukulan pertama di lapangan golf dari 18 hole yang kita mainkan, seperti babak baru dalam kehidupan kita. Pada setiap babak kehidupan ini, harus disertai dengan keyakinan yang teguh. Karena hari demi hari, kita akan melewati berbagai proses. Dan ujian terhadap iman ini akan menghasilkan ketekunan ketika kita selalu mengarahkan mata kita kepada Kristus. Itulah iman yang sejati. Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Kita saat ini dalam era new normal. Adalah penting untuk menjaga imunitas kita, pola makan, dan juga jangan lupa berolahraga. Pola hidup baru kita juga akan berpengaruh. Mari, di momen seperti ini, kita tetap menjaga kesehatan jasmani dan tentu saja yang terutama rohani. Seperti yang hari ini akan kita bangun di dalam pujian, doa, dan mendengarkan firman yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Lukas Winarno. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari aku ajak kita bersama semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah harimu. Inilah rinduku. Katakan hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita sembah puji nama Tuhan. Hangat darahmu puji Dia. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Katakan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Katakan, ku dambah hatimu. Inilah rindu. Lebih kencang lagi katakan. Ku dambah harimu.
ajarku berdiam dekat di hati. Lebih kencang dikatakan, oh hidupku, oh hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Napasku, yeah, menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekarang Bapak Ibu Saudara katakan, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku, yeah, yeah, menciptakan kasihmu. Katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat. Oh, yeah, yeah. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami memberi sukacita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab ada damai sejahtera dan tenang yang luar biasa Tuhan di dalam Engkau Bapa, di dalam bejana-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes, Lord. Mari kita sembah namanya. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Katakan tersungkur
yang sungguh luar biasa pada hari ini Tuhan. Bila kami selalu melekat kepadamu Tuhan, dan hadiratmu Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami jemaat-Mu di sini sepakat dan bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau memimpin pemimpin bangsa kami sehingga mereka dapat memimpin negeri ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu sebagai Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Pinarno. Kiranya firman-Mu dapat tertanam, tumbuh dan berkembang dalam hati kami dan berbuah sehingga buahnya dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan semua doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara, senang sekali saya bisa menjumpai setiap saudara jemaat Tuhan di Dibes Selatan. Saudara, saya percaya saudara tetap antusias ketika COVID-19 membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saya yakin sekali bahwa Tuhan bisa berbicara lewat apapun, termasuk lewat COVID-19 ini. Itulah sebabnya saya mau saudara memperhatikan, sesungguhnya COVID-19 ini apakah ada rencana Tuhan lewat pandemi ini? Mari kita akan lihat sebentar saudaraku. Ya, bukan saja saat ini kalau kita mau jujur, ya Tuhan bisa pakai COVID-19 ini untuk memperingatkan gerejanya. Tapi iblis juga pakai COVID-19 ini untuk mengalihkan perhatian kita kepada fokus kita. Sehingga kita nggak berfokus lagi kepada apa yang sedang kita lakukan, yaitu membangun tubuhnya Tuhan, membangun rumahnya Tuhan. Bersama Tuhan membangun jemaat Tuhan yang alam maut tidak akan menguasai. Nah, fokus kita jadi berubah, saudara. Bukankah saat ini pagi, siang, malam yang kita bicarakan, yang kita perhatikan hanya perkembangan COVID-19 saja. Mari, saudara, saya mau sebagai gereja Tuhan, sebagai rumahnya, sebagai anggota tubuhnya, mari kita kembali ya menjalankan tanggung jawab kita sebagai tubuh Kristus, yaitu menjalankan misi Bapa di surga di bumi ini. Nah, oleh sebab itu saudara, saya hari ini, pagi ini, saya akan menyampaikan, saya akan mengingatkan bagaimana kita kembali menjalankan misi Bapa yang tidak pernah dijalankan oleh Adam yang pertama itu. Itulah sebabnya saudara, saya akan ajak saudara melihat peristiwa, rentetan-rentetan sejarah manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, mari kita bayangkan sebentar. Ya, dari Allah menciptakan manusia, kemudian manusia ini memberontak kepada Allah, akhirnya manusia diusir dari taman Tuhan, dan kemudian manusia hidup di dalam dosa. Semua keturunannya. Kemudian saudara, bagaimana Allah menyesal, sepertinya dia sungguh-sungguh kecewa. Ya, telah menjadikan manusia. Karena kejahatan manusia semakin banyak, saudara. Sehingga Allah ingin memusnahkan manusia. Dan puji Tuhan, ternyata dia masih menyelamatkan 8 orang di bahtera, 1 bahtera. Dan kemudian saudara, ternyata Allah juga menyaksikan
betapa manusia tidak mau kembali kepada Tuhan, ya. Akhirnya saudara, Allah harus memanggil seorang untuk melahirkan bangsa pilihan, yaitu Abraham. Saudara, Allah harus memanggil seorang Abraham supaya bangsa pilihan lahir dari Abraham ini. Ya, bangsa pilihan yang Allah sebut sebagai umat kepunyaannya sendiri. Nah, melalui umat kepunyaan sendiri ini, bangsa pilihan ini, Allah harus turun menjadi manusia. Perhatikan rentetan peristiwa ini. Allah harus menjadi manusia dan kemudian Allah juga harus mati di Golgota, di atas kayu salib. Ya, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan ujungnya saudara, ujungnya adalah masa-masa perjanjian baru ini, di mana Allah yang telah menjadi manusia dan kembali kepada Bapa, dia membangun jemaatnya, membangun tubuhnya, ya, melalui orang-orang yang diciptakan kembali menjadi ciptaan baru. Itulah gereja, itulah saudara dan saya. Saudara, rentetan semua peristiwa yang tadi saya sampaikan, yang tertulis di dalam Alkitab, itu semuanya terjadi untuk sebuah misi, saudara. Itu karena misi Bapa. Ya, saudara harus tahu, saudara ada karena misi Bapa. Yesus turun ke dunia karena Yesus harus menjalankan dan menyelesaikan kembali misi Bapa yang tidak dijalankan oleh Adam yang pertama. Itulah sebabnya mengapa Yesus disebut Adam terakhir atau Adam kedua. Yesus harus melanjutkan kembali mandat Allah yang telah diberikan kepada Adam dan Adam tidak jalankan. Dan Yesus sekarang ini sedang bekerja. Nah, mari saudara, kita akan melihat misi Bapa itu apa, saudara. Saya ajak untuk kita melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28-nya perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 28 ini. Kok hampir sama ya dengan Matius 28. Sama-sama 28-nya. Ya, kalau saudara sudah pernah mendengar tentang amanat agung, kemudian ada amanat rasuli. Nah, ini saya sebut sebagai amanat Allah yang semula. Amanat Allah yang pertama-tama diberikan kepada manusia. Ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan. Berkuasalah, perhatikan baik-baik. Berkuasalah. Inilah amanat Allah yang pertama, yang semula, yang dia berikan, yang dia perintahkan kepada manusia. Walaupun ini jarang sekali disinggung, saudara. Jadi sebenarnya kita harus mengenal 3 amanat. Yang pertama amanat agung, yang kedua amanat rasuli. Amanat agung menjadikan semua bangsa murid. Amanat rasuli bagaimana murid-murid itu didewasakan, ya, semakin serupa seperti Kristus. Nah, amanat agung dan amanat rasuli sebenarnya
tujuan akhir dari dua amanat ini adalah menggenapi amanat Allah yang semula ini. Kenapa, saudara? Kalau kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi, maka manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi. Inilah inti amanat Allah yang semula, saudara. Manusia diperintahkan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya. Kalimat supaya mereka berkuasa di ayat 26-nya, maksudnya apa, saudara? Manusia diciptakan untuk membangun sebuah kekuasaan. Ini bahasa aslinya, saudara, mamlakah. Kata kekuasaan, kata berkuasa, ini ditulisnya mamlakah. Artinya saudara, manusia diciptakan supaya membangun sebuah kekuasaan, pemerintahan, kerajaan bagi Allah di bumi ini. Saudara, ini hal mendasar yang sangat esensi. Saya mau saudara terus perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Inilah misi Bapa di surga bagi manusia di bumi ini. Allah ingin melalui manusia yang diciptakan ini, maka kerajaannya yang ada di dimensi surga dibawa ke dimensi bumi. Kerajaannya yang ada di dunia supranatural dibawa, diekspansi, diperluas ke dunia yang natural. Dari dunia yang tidak kelihatan diperluas, diekspansi ke dunia yang kelihatan. Oleh sebab itu manusia diciptakan, saudara, supaya membawa kerajaan surganya ini ke bumi ini. Tapi tadi saya katakan Adam gagal. Adam gagal, saudara. Nah, kita kembali ke yang namanya manusia. Naluri untuk berkuasa, memerintah, ya, ini memang desain dari Allah untuk manusia. Jadi manusia itu punya naluri ingin berkuasa. Nah, saudara, waktu manusia jatuh dalam dosa, naluri ini tidak hilang. Tapi akhirnya naluri untuk berkuasa ini dipergunakan untuk tujuan yang salah. Jadi manusia ingin berkuasa hanya untuk membangun kerajaan egonya. Kalau tadinya tujuan Allah menciptakan ya naluri untuk berkuasa itu untuk kerajaan Allah, manusia harus berkuasa bagi Allah. Tapi sekarang ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia membangun kerajaan egonya lewat naluri berkuasanya tadi. Itulah sebabnya saudara, kenapa manusia saling ingin berkuasa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka saudara, manusia hanya ingin membangun kerajaan kedagingannya. Ya, memuaskan hawa nafsunya. Ya. Tidak sedikit saudara, manusia saling berebut kekuasaan bahkan sampai saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Ya, kita melihat ada banyak kerajaan-kerajaan saudaraku. Perhatikan ya, kerajaan-kerajaan, ada kerajaan satu, kerajaan yang lain, kemudian mereka berperang satu dengan yang lain. Ya, kerajaan sifatnya apa? Sifatnya kerajaan itu biasanya pada umumnya yang namanya sebuah kerajaan, dia pasti berusaha ingin memperluas wilayahnya. Pasti. Itulah juga yang terjadi dengan kerajaan surga. Kerajaan surga ingin memperluas wilayahnya di dunia yang kelihatan. Di dimensi yang kelihatan. Dimensi natural. Inilah misi Bapa, mengapa dia menciptakan manusia. Mengapa dia memanggil saudara dan saya. Karena misi ini. Nah, saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa,
Maka akibatnya dosa memisahkan manusia dengan penciptanya. Akibatnya apa? Perhatikan. Ketika manusia terpisah dengan Allah yang menciptakannya, maka ada dua hal yang substansi, yang esensi hilang dari manusia. Yang pertama adalah manusia kehilangan tujuan hidupnya. Yang kedua, manusia kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya, kehilangan gambar Allahnya, gambar dirinya. Nah, saudara, tolong ini sangat penting sekali. Ya, ketika manusia memberontak kepada Allah, maka manusia terpisah dari Allah dan akibatnya manusia kehilangan tujuan hidup dan jati dirinya. Saya senang sekali, saudara, dengan yang ditulis oleh almarhum Brother Miles. Ya, saya senang sekali dengan tulisannya dia ini. Dia berkata begini, tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Sekali lagi, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian, melainkan hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa tujuan bukanlah suatu kehidupan yang sejati. Perhatikan, saudaraku. Banyak orang berlumba-lumba, berusaha ingin memperpanjang hidupnya. Betul? Ya kan? Ya. Banyak orang berusaha ya untuk hidup sehat supaya nggak cepat mati, saudara. Ya, apalagi dengan COVID-19 ini, di Ancol itu sudah sepi sekarang ya. Sebelum COVID-19 ya itu orang berlumba-lumba ya, berjemur, olahraga, jalan kaki, berendam di air laut ya, semuanya hanya satu tujuan, supaya hidupnya lebih lama. Ya, tapi mereka nggak tahu. Mereka berusaha memperpanjang hidupnya tanpa mereka tahu untuk apa mereka hidup. Ini kenyataan, saudara. Ya, inilah dilema manusia. Manusia nggak tahu tujuan untuk apa. Hidup ini sebenarnya untuk apa? Banyak orang stres, apalagi COVID-19 ini, saudara, pandemi ini, itu membuat banyak orang stres, saudara. Ya, bahkan sebagian orang berkata begini, ya, jangan-jangan kematian itu lebih menarik daripada kehidupan yang tidak jelas. Itulah sebabnya jangan heran angka orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri semakin bertambah. Ini realita, saudara. Ya, saya harus saksikan, saudara. Enggak apa-apa, karena ini sebuah peneguhan. Ya, boleh dibilang sahabat saya. Ya, sahabat saya itu sudah cukup lama mengenal Tuhan, ya, melayani Tuhan. Satu kali, saudara, dia harus mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Dan saya diberitahu anaknya, waktu itu anaknya lagi buka laptop papahnya yang sudah meninggal. Ternyata di laptopnya ini, saudara, satu hari, satu malam sebelum papahnya meninggal, menggantung diri ini, saudara, diketemukan di laptop itu papahnya searching banyak ya orang-orang yang bunuh diri, ya. Papahnya searching apa sih yang dirasakan oleh orang yang mau bunuh diri dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, akhirnya papahnya benar-benar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Saudara, semakin meneguhkan bahwa jangan-jangan banyak orang berpikir kematian lebih menarik daripada hidup yang tidak jelas. Manusia kehilangan tujuan hidupnya, saudara. Tahu nggak, saudara? Di dalam Alkitab, itu semua rahasia kehidupan ditulis, saudara. Ingat, di Alkitab itu apapun yang berbicara tentang kehidupan, mengapa harus ada kehidupan dan ujung kehidupan itu seperti apa, semuanya ditulis di dalam Alkitab. Itulah sebabnya seharusnya di masa pandemi, di masa bagaimana kita harus hidup di dalam PSBB, ya, sekarang agak dibuka pelan-pelan padahal itu bahaya sekali.
Ya, saudara dipaksa untuk berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tinggal di rumah. Saudara, seharusnya ada sesuatu yang baik. Saudara harus pergunakan waktu yang ada untuk menyelidiki isi Alkitab. Karena apapun yang akan terjadi nanti, apapun yang sedang terjadi, apapun yang telah terjadi, itu sudah ditulis semua di dalam Alkitab. Mengapa kita tidak pergunakan waktu yang ada untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab? Jangan pergunakan waktu saudara di rumah hanya main game. Saudara, itu benar-benar membuang waktu. Itu benar-benar saudara tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Padahal saudara sebenarnya nggak tahu ya untuk apa saudara hidup. Mari saudara, saya mau ya saudara mulai membaca bahkan menyelidiki apa yang tertulis di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa besar. Dan bahkan kalau saudara mau tahu saudaraku ya, sebenarnya saudara ini orang-orang yang menerima anugerah dari Tuhan. Saudara kalau baca di dalam Alkitab ya, nggak semua orang bisa mengenal Yesus, nggak semua orang bisa datang kepada Dia. Kalau Bapak nggak mengaruniakan, kalau Bapak nggak menarik dia, kalau saudara bisa kenal Yesus karena saudara orang-orang yang terpilih. Nah, saudara bisa tahu itu ada di Alkitab. Itulah sebabnya pergunakan waktu yang ada untuk membaca dan bukan sekedar membaca, tetapi selidiki dan temukan tujuan hidup saudara dan rencana Allah di dalam hidup saudara. Ya, saya yakin ketika saudara menemukan tujuan hidup saudara, saudara tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saudara nggak akan pernah mudah ditakut-takuti oleh situasi dan kondisi apapun yang ada di dunia ini. COVID-19 saudara, ingat, COVID-19 ini belum apa-apa loh saudara. Belum apa-apa dibandingkan dengan yang akan datang nanti. Yang akan datang nanti lebih mengerikan daripada COVID-19. Bayangkan saudaraku, COVID-19 yang meninggal saat ini bisa dihitung. Ya, belum sampai jutaan-jutaan, belum. Ya, belum. Banyak. COVID-19 banyak, bahaya sekali. Yes, saya akui itu. Tapi nanti ada yang lebih mengerikan lagi berkali-kali lipat dari COVID-19. Ya, ketika nanti sangkakala dibuka, meterai dibuka, saudaraku, sangkakala ditiup. Saudara tahu nggak saudaraku? Ada saatnya nanti ketika seperapat penduduk bumi tahu-tahu meninggal dalam waktu yang tidak lama dan bersamaan. Ya bukan hanya wabah penyakit, ada kelaparan, ada binatang yang tahu-tahu muncul menggigit manusia, langsung mati manusia itu. Kemudian dibunuh dengan pedang. Seperapat penduduk bumi, saya hitung-hitung kurang lebih hampir 2 miliar. Dalam waktu yang singkat, nanti manusia akan mati begitu saja. Dan itu akan menggoncangkan apapun yang bisa digoncangkan. Saudara, mari saudara, temukan tujuan hidup saudara di dalam Tuhan. Ya, nah, manusia diciptakan berhubungan dengan kerajaan. Perhatikan, manusia diciptakan berhubungan dengan kerajaan. Saudara diselamatkan, saudara ditebus oleh darah Yesus. Dengar baik-baik, Yesus mau mati untuk saudara. Yesus mau menemui saudara. Ingat, Yesus yang menemui saudara, bukan saudara yang menemui dia. Bukan saudara yang pilih dia. Dia yang pilih saudara. Dia yang mencari saudara, menemukan saudara. Dia mati untuk saudara. Tahu nggak? Itu bukan untuk kepentingan saudara. Dengar, Yesus punya kepentingan untuk kerajaannya. Yesus menyelamatkan saudara karena Yesus punya kepentingan untuk kerajaannya. Dan saudara adalah orang-orang yang terpilih. Bersyukurlah saudara. Saudara, misi Yesus adalah misi kerajaan. Apa misi Yesus? Apa misi Bapa? Misi Bapa adalah membawa, mengekspansi, memperluas kerajaannya yang ada di dunia yang tidak kelihatan itu, di sorga itu, ke dunia yang kelihatan. Inilah misi Bapa. Inilah misi Yesus. Saudara ada karena ada misi ini, saudara. Saudara mengenal Yesus, saudara tahu tentang keselamatan, saudara diberi anugerah iman. Itu karena misi Bapa ini.
berhubungan dengan ekspansi kerajaan surga yang akan dibawa oleh Yesus melalui saudara dan saya ke bumi ini. Itulah sebabnya mengapa gereja harus ada. Mengapa saudara harus menjadi ciptaan baru. Untuk misi ini, saudara. Yesus harus menyelesaikan misi lewat tubuhnya. Dari dalam tubuhnya, dari dalam saudara dan saya. Dia akan bergerak memimpin kita, membawa kerajaan Bapaknya ke bumi ini. Kemanapun kita dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, sekarang saudara mulai melihat rahasia ini. Bahwa sekarang dia yang telah mati itu dan telah bangkit itu sekarang hidup di dalam saudara dan saya. Dan sebenarnya dia akan memimpin saudara dan saya membawa kerajaannya ke bumi. Nah, saudara, ketika Yesus mulai umur 30 tahun, dia siap setelah Yohanes Pembaptis ditahan, dipenjara, Yesus harus memulai pelayanannya. Selama 3,5 tahun dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dan akhirnya saudara, setelah dia persiapkan semuanya, sampai dia pastikan bahwa seluruh murid-muridnya, dia tahu mengapa dia harus menjadi manusia dan mati. 40 hari dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Di Kisah Rasul 1 ayat 3 itu saudara, dia berulang-ulang hanya berbicara tentang kerajaan surga. Perhatikan saudara, Yesus ingin pastikan murid-muridnya tahu misinya dia datang ke dunia. Misinya dia mengangkat, menetapkan mereka menjadi murid-muridnya. Dan saat ini saudara harus tahu bahwa dia mau melakukan semuanya itu. Meninggalkan tahta mulianya di surga. Turun menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Mati, setia sampai mati di atas kayu salib. Dan kemudian menjumpai saudara. Menemukan saudara. Itu semua supaya lewat saudara dan saya. Dia menjalankan misinya. Saudara, itulah sebabnya kalimat pertama yang keluar dari Yesus. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dengar baik-baik saudara. Yesus misinya adalah misi kerajaan. Dia tidak banyak berbicara. Tapi dia selalu membawa kerajaan surganya dimanapun dia melayani. Berkali-kali dia berkata, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, kerajaan surga adalah sebuah pemerintahan. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Kenapa disebut kerajaan surga? Karena kerajaan Allah adanya di surga, makanya disebut kerajaan surga. Ya, kerajaan Allah bukan sebuah agama. Kerajaan Allah adalah sebuah negara, pemerintahan Allah sendiri, di mana Yesus yang menjadi rajanya. Saudara, kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan Yesus. Ya, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam pemerintahan Yesus. Kita hidup di dalam hukum-hukum, undang-undang kerajaan surga. Itulah firman Allah, saudara. Hidup di dalam kerajaan Allah berarti kita hidup di dalam hukum-hukum firman Allah. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah berarti kita harus submit dan taat kepada firman Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah itu berarti kesimpulannya adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, tidak cukup saudara belajar Alkitab. Tidak cukup saudara menggali, menyelidiki hanya untuk pengetahuan saudara. Alkitab yang saudara baca, itu harus menjadi firman yang tertanam di dalam hati saudara, yang sanggup menyelamatkan jiwa saudara. Yakobus 1 ayat 21. Dengar baik-baik saudara, jiwa kita harus diselamatkan hari demi hari.
Jiwa kita masih rusak, saudara. Musuh yang menghalangi Yesus memakai saudara dan saya. Penghalang terbesar bagaimana Yesus gak bisa memimpin kita, menggerakkan kita adalah jiwa kita yang masih rusak. Jiwa kita yang telah dikuasai dan ditaklukkan oleh daging kita. Itulah sebabnya setiap hari kita harus menyalibkan daging kita. Kita harus menyangkali diri kita, pikul salib kita setiap hari. Mari hai gereja Tuhan, biarkan Dia bergerak dan memimpin hidupmu untuk membawa kerajaannya ke bumi ini. Di masa-masa yang sulit seperti ini, justru Tuhan akan bekerja. Jangan saudara hanya berfokus kepada COVID-19. Berfokuslah kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan lewat saudara. Saudara adalah garam dan terang dunia. Bangkit, terangmu telah datang. Saudara, saya mau saudara bisa melihat, ya, apakah saat ini saudara sebenarnya sudah hidup di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan iblis, kerajaan dunia. Gampang saudara. Apakah selama ini saudara mengikuti hukum kerajaan Allah firman Tuhan? Atau kita mengikuti keinginan daging kita, keinginan mata kita. Ya, keinginan untuk hidup dengan keangkuhan. Kita membangun keangkuhan hidup kita. Nah, saudara, kesimpulan apa yang saya sampaikan ini, pastikan saudara hidup di dalam kerajaan Allah, bukan di kerajaan dunia, bukan di kerajaan kegelapan atau kerajaan iblis. Gampang saudara, saat ini apakah saudara mengikuti firman Tuhan, hukum-hukum kerajaan Allah, atau saudara mengikuti dunia? Dunia cuma dibagi 3, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara yang tahu, mari keluar dari kerajaan dunia, mulai masuk ke dalam kerajaan Allah. Biarkan rajanya kerajaan Allah yang telah tinggal di dalam saudara, memimpin saudara untuk menyelesaikan, menjalankan misi Bapa. Dan mari saudara, kita tundukkan diri kita kepada hukum-hukum kerajaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang terpilih. Engkau telah mengaruniakan kami kemampuan kami untuk mengenal Engkau, untuk kami dilayakkan datang kepadamu, bahkan masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman-Mu. Kami mau Tuhan bersama dengan Engkau membawa, menjalankan misi Bapa yang tidak pernah dijalankan oleh Adam. Kami mau Tuhan, Engkau yang pimpin kami dari dalam kami. Engkau yang menggerakkan kami. Dan kami siap Tuhan di masa yang sulit ini. Justru saat ini dunia membutuhkan, memerlukan terang dari Tuhan. Itulah sebabnya kami sebagai gereja-Mu, kami harus bangkitkan terang dari Tuhan itu dari dalam kami. Sehingga dunia yang telah ditutupi oleh kegelapan ini melihat terang Tuhan melalui kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja-Mu, jemaat-Mu, agar mereka sungguh-sungguh menjalankan apa yang diamanatkan oleh Allah. Dan Yesus Sang Raja yang telah hidup di dalam kami, Dialah yang akan memimpin setiap kami, tubuhnya sendiri, untuk menyelesaikan misi Bapa ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan setiap jemaat-Mu, dan kasih karunia-Mu mengalir memampukan mereka untuk memahami, mengerti, mencernak, dan hidup di dalam firman yang mereka telah dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Banyak orang yang berkata di masa pandemi ini, kok kita nggak bisa ke gereja sih? Kok nggak ada gereja yang buka? Sebenarnya beribadah itu tuh apa sih? Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu ibadah kita yang sejati. Jadi beribadah itu bukan soal kita pergi ke gedung gereja atau kita beribadah online, tapi soal kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan setiap hari itu kita mengerjakannya di hadapan wajahnya Tuhan. Dan itu juga keinginan kita dari dalam untuk mau menjumpai Tuhan. Nah, apa sih yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Ada dua hal. Yang pertama, amanat agung, dan yang kedua amanat rasuli. Amanat agung berarti kita belajar firman, kita memberitakan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua amanat rasuli, kita mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja tuaian di akhir zaman. Itu yang saya kerjakan hari-hari ini. Baca firman lebih banyak, merenungkan firman, beribadah, berkomsel, bahkan pemuritan juga. Jadi rasanya double porsi semuanya. Nah, dan Tuhan menunjukkan buah-buahnya lewat teman-teman yang Tuhan percayakan untuk saya muridkan. Mereka jadi semakin setia, mengikuti komsel, memuritan, bahkan beribadah online. Dan juga ada keluarga dan teman dari luar kota, bahkan dari luar negeri yang saya nggak pernah pikirin bakal bisa memberitakannya untuk mereka. Tapi karena pandemi ini, saya jadi punya kesempatan untuk memberitakannya kepada mereka. Dan mereka mau memberikan hidup mereka lebih sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat, buah yang Tuhan sediakan ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Ada perjuangan kita untuk mau memberikan hidup kita beribadah kepada Tuhan, memiliki ibadah yang sejati itu bersama-sama. Demikian kesaksian saya pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dan membuat kita tetap semangat untuk membangun ibadah kita bersama dengan Tuhan. Jadi tetap setia beribadah, jaga kesehatan, dan selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Lukas atas firman yang telah disampaikan. Firman yang luar biasa. Mari kita bersama-sama mempraktikkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah minggu depan akan tetap diadakan secara online di jam yang sama, yaitu pukul 9.30 pagi. Mari pastikan bergabung kembali bersama keluarga, dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa mengajak atau mengingatkan keluarga dan teman-teman Komsel untuk bergabung setiap minggu dalam ibadah online bersama kita. Bagi Bapak, Ibu yang memiliki putra-putri, mari temani mereka dalam ibadah online yang akan diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 8.30 pagi. Bapak Ibu bisa mengakses pada channel YouTube kita di Abba Love the Best. Persepuluhan dapat diberikan melalui rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Persembahan biasa dapat ditransfer ke rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan rekening yang tertera di layar. Anda juga bisa memberikan melalui aplikasi GoPay. Lalu kita klik GoPay dan langsung akan scan barcode ini. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berbagi kasih berupa sembako bagi jemaat yang membutuhkan, satu paket sembako senilai Rp100.000 Anda bisa transfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan ini dengan kelipatan Rp100.000. Buku renungan Build My Home bisa didapatkan secara online
Aplikasinya bisa di-download melalui Google Play Store atau PDF filenya bisa di-download melalui website berikut. Doa sepakat jemaat tetap diadakan setiap hari pukul 9 malam di rumah Anda masing-masing. Mari bergabung untuk berdoa sepakat bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam permainan golf ada banyak nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Saya akan membagikan 3 hal di antaranya. Nilai kehidupan dalam permainan golf. Yang pertama, butuh proses dan waktu bertahun-tahun supaya permainan ini dapat dilakukan dengan benar. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Bermain golf membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang sangat tinggi. Dan ada harga yang harus dibayar. Demikian juga dalam kehidupan kita. Perlu terus membangun kehidupan dengan gigih. Tidak mudah menyerah. Dan berani bayar harga untuk berproses. Dan berubah menjadi seperti Kristus. Dalam segala rintangan dan tantangan hidup, kita harus tetap setia mengikuti Kristus sampai akhir. Yang kedua, suatu prinsip dalam permainan golf itu kejujuran dan integritas. Dalam hitungan pukulan, pada dasarnya banyak orang yang tidak memperhatikan berapa kali kita pukul. Karena kalau ada orang yang memperhatikan, berarti dia tidak fokus kepada permainannya sendiri. Biasanya kita hanya tanya di akhirnya, berapa pukulan? Disinilah karakter seorang teruji dalam integritas dan berani jujur. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki karakter dengan integritas. Walaupun tidak ada orang yang mengawasi, tapi selalu memilih hidup benar. Karena roh takut akan Tuhan menjadi pagar dalam hidup kita. Yang ketiga, ada situasi jebakan yang sering terjadi di permainan golf. Dan setiap pegolf akan berusaha untuk menghindari jebakan atau rintangan tersebut. Di sini saya akan membahas salah satu rintangan, yaitu rintangan pasir atau biasa disebut bunker. Karena memukul dari bunker jauh lebih susah daripada memukul dari rumput. Para pemain sering masuk di dalam jebakan emosi yang merugikan, marah, dan bersikap buruk ketika masuk ke dalam bunker. Walaupun berusaha keras untuk menghindar, namun kita harus menerima kenyataan kalau sampai bola kita masuk ke dalam bunker. Dan dibutuhkan strategi dan teknik yang tepat untuk bisa keluar dari situasi ini. Nah, sering di kehidupan kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak terhindarkan dan kelihatan begitu berat untuk dihadapi. Disitulah peran Roh Kudus dalam hidup kita untuk memberikan hikmat dan jalan keluar. Jangan menyerah, karena Roh Kudus selalu menjadi penolong yang tidak pernah meninggalkan kita. Econers, belakangan ini sering kita jumpai istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya, apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera memenangi COVID-19 dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu,
bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal. Pertama-tama, ubah perilaku kita menjadi lebih disiplin dan taat. Misalnya, saat berkegiatan di luar rumah, kita harus tetap rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman, dan bersedia diperiksa suhu tubuhnya di setiap tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita memang terpapar atau berinteraksi dengan ODP dan PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dengan penerapan protokol baru berkegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second wave atau gelombang kedua COVID-19 tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita di penghujung ibadah online kita hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami pada pagi hari ini. Bapak, kami percaya bahwa Indonesia akan bangkit. Kami percaya bahwa pintu-pintu pekerjaan akan dibukakan. Kami percaya bahwa peluang-peluang bisnis baru akan dibukakan. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah orang tua kami, diberkatilah anak-anak kami. Tuhan akan membuat apa saja yang kami lakukan berhasil. Yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus belenggu-belenggu dilepaskan.
yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Marilah sama-sama kita arahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.